Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Revi Handri Mora di channel uda.edu. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan prediksi soal ujian semester 1 mata pelajaran matematika wajib kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Part 5-nya. Di mana di part 5 ini nanti kita akan melanjutkan soal tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Oke, sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian nonton video ini sampai selesai dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Oke, langsung saja kita mulai. Nomor 22, indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan titik koordinat yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Soalnya titik koordinat yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan Y besar sama dari X kuadrat dikurang 4X dikurang 21. Nah, ini kalau soal seperti ini cara penyelesaiannya. Nah, di opsinya kan sudah disediakan nih jawabannya. Kita tinggal memilih mana nanti dia yang benar. Nah, cara cepatnya nanti kita mensubstitusikan koordinat ini ke pertidaksamaannya. Nah, nanti mana dia yang benar, yang memenuhi gitu kan. Nah, yuk kita kerjakan. Y, soalnya tadi pertidaksamaan kita punya Y besar sama X kuadrat kurang 4X kurang 21. Misalnya kita ambil dulu opsinya opsi A. Kita uji opsi A. Opsi A kita punya koordinat min 5,2. Nah, ini artinya X-nya min 5, Y-nya 2. Berarti kita substitusikan ke pertidaksamaannya. 2 besar sama min 5 kita kuadratkan dikurang 4 kali min 5 kurang 21. 2 besar sama min 5 dikuadratkan ini 25. Min 4 kali min 5 positif 20 dikurang 21. Ini 2 besar sama. Ini nih 20 kurang 21 ini min 1 nih. 25 kurang 1 24. Nah, 2 besar sama 24 benar nggak? Salah ya? Ini salah, maka opsi A ini salah nih. Nah, coba kita uji yang mana bagusnya. Ini terserah kita ya. Mana yang mau kita uji duluan. Misalnya kita ambil yang E deh. Coba kita ambil E. Opsi E gimana? Benar nggak kira? Opsi E itu kita punya opsi E-nya min 1, min 25. Nah, ini artinya Y-nya min 25. X-nya min 1 ya, besar sama dari min 1 kita kuadratkan dikurang 4 kali min 1 dikurang 21. Jadi di sini min 25 besar sama min 1 dikuadratkan 1 min 4 kali min 1 positif 4 dikurang 21. Ini min 25 besar sama 1 tambah 4 ini 5. 5 dikurang 21 itu min 16. Apakah min 25 besar dari min 16? Tidak ya. Nah, berarti opsi E juga salah. Coba lagi deh yang ini B, C, D ya. Coba yang D. Yang D kita coba ya. Kita coba yang D. 2, min 15. Ini artinya Y-nya min 15. X-nya 2. Berarti kita substitusikan min 15 besar sama 2 dikuadratkan dikurang 4 dikali 2 dikurang 21. Min 15 besar sama 2 dikuadratkan 4 dikurang 4 kali 2 8. Ini min 21. Berarti di sini min 15 besar sama
4 dikurang 8 ini min 4 nih. Ini min 4. Min 4 dikurang 21. Min 25. Min 25. Min 15 besar dari min 25. Benar ya? Benar. Berarti jawabannya adalah dodol. Jadi kalau dia udah benar kita uji itu berarti itulah jawabannya. Oke ya? Berarti yang ini salah, yang salah ini nggak perlu diuji lagi. Pasti jawabannya nanti D ya, dodol. Paham kira-kira? Oke, lanjut. Nomor 23, indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan titik puncak dari pertidaksamaan kuadrat. Bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat itu nanti Y kecil sama dari, nah kita ambil yang kecilnya, nanti di sini bisa besar, ya bisa kecil ya kan. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Puncak. Nah, misalnya XP, YP ya, Y puncak, X puncak gitu kan. Nah, di sini nanti rumus dari XP nanti sama dengan min B per 2A. Nah, ingat nanti ya, rumus dari XP adalah min B per 2A. Kemudian YP itu rumus adalah min D. D ini nanti diskriminan per 4A, atau nanti boleh juga nanti min D ini nanti B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, nanti gitu ya, dikarung ini. Nah, oke. Atau nanti boleh juga YP itu XP-nya ini kita substitusikan ke sini. Atau nanti ini FXP gitu ya. Nah, gitu. Kalau saya sih lebih suka yang ini gitu kan. Kalau udah dapat XP-nya tinggal kita substitusikan dia ke sini. Oke, kita coba soalnya. Titik puncak dari pertidaksamaan kuadrat Y kecil sama dari min X kuadrat ditambah 14X dikurang 24. Berarti kita punya pertidaksamaan di sini Y kecil sama min X kuadrat ditambah 14X dikurang 24. Nah, di sini kita harus tahu nih. Nah, mana dia yang A, mana dia yang B, mana dia yang C. Di sini nanti kita dapat A-nya adalah min 1. Kemudian B-nya positif 14. Ini min 1 ya. Kemudian C-nya min 24. Oke, kita cari XP-nya dulu. Min B per 2A, B-nya 14, langsung saja. Kemudian A-nya min 1, berarti 2 dikali min 1. Berarti ini sama dengan 14. Ya kan, min 14 dibagi min 2. Min bagi min positif ya, 14 bagi 2 berarti positif 7. Kita lihat opsinya yang ada positif 7-nya ini enggak ada, berarti salah. Ini juga enggak ada, ini min 7, ini min 25 ya, dia 7 ya. C benar, D juga benar. E 25 salah. Nah, tinggal opsi kita C sama D ya, yang ada 7. Nah, sekarang kita cari YP-nya. YP sama dengan, kita substitusikan aja langsung ya. 7 ini kita substitusikan ke sini. Berarti min 7 dikuadratkan ditambah 14 dikali dengan 7 dikurang 24. Berarti sama dengan 7 dikuadratkan 49 dikali min 49 ditambah 14 kali 7, 70 tambah 28 berarti 98 dikurang 24. Berarti sama dengan min 49 tambah 28, ini nanti 49 ya. 49 dikurang 24 25. Berarti koordinat titik puncaknya adalah 7,25. Berarti jawabannya adalah dodol. Oke, paham ya? Jadi gunakan saja yang ini. Ya. Oke, kita lanjut. Nomor 24.
Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan titik koordinat yang merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Nah, di soal nomor 24 ini linear sama kuadrat ya, yang ini dulu. Nanti nomor 25-nya kuadrat-kuadrat. Oke, soalnya titik koordinat yang merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y besar sama dari X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 dan Y kecil sama X tambah 2. Nah, ini cara menyelesaikan soal ini. Kita tinggal mensubstitusikan koordinat yang sudah disediakan di absen ini. Mana dia yang sesuai, itulah jawabannya. Nah, misalnya kita ambil koordinatnya, misalnya kita mulai dari A aja deh. Oke, dari A. Oke, kita ambil yang A. Option A itu koordinatnya min 1,3. Ini kita uji dulu yang bagusnya, yang ini yang gampang, yang linearnya dulu, yaitu Y kecil sama dari X tambah 3, tambah 2 ya, tambah 2. Nah, ini artinya Y-nya 3 kecil sama X-nya min 1 ditambah 2. Berarti ini 3 kecil dari min 1 tambah 2 itu adalah 1. 3 kecil dari 1? Tidak ya, salah. Berarti ini salah. Berarti bagusnya yang mana ya? Kita ambil yang E, coba option E ya. Kita ambil option E. Option E itu nanti 7, min 2. Y kecil sama X tambah 2, berarti Y-nya min 2 kecil sama X tambah 2, X-nya 7 ditambah 2 min 2 kecil dari 7 tambah 2, 9 ya. Min 2 kecil sama dari 9, benar ya. Nah, kalau udah benar yang ini, berarti kita uji lagi ke yang kuadratnya ini, pertidaksamaan kuadratnya. Berarti Y kecil, besar ya, besar sama X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Y-nya tadi min 2, besar sama X kuadrat. X-nya 7 dikuadratkan dikurang 3 dikali 7 ditambah 2. Min 2 besar sama, ini 49 dikurang 21 ditambah 2. Berarti ini min 2 besar sama 49 dikurang 21, 28 tambah 2, 30. Apakah min 2 itu besar dari 30? Salah ya. Berarti yang E salah. Oke, coba kita ambil yang C deh. Coba yang C ya. Coba yang C. 3,4. Y kecil sama X tambah 2. Y-nya 4. X-nya 3 ditambah 2. Oke. 4 kecil sama dari 5. Ini benar. Oke, kalau benar kita uji yang kuadratnya lagi. Pertidaksamaan kuadratnya Y besar sama X kuadrat kurang 3X tambah 2. Y-nya tadi 4 besar sama X kuadrat. X-nya 3 ya. 3 dikuadratkan dikurang 3 dikali 3 ditambah 2. Berarti ini 4 besar sama dari 9 kurang 3 kali 3, 9 ditambah 2. Nah, ini habis, berarti tinggal 4 besar dari 2. Berarti ini benar juga ya. Nah, berarti kalau udah ada benar keduanya, berarti itulah jawabannya. Maka nomor 24 ini jawabannya cantik gitu ya. C, jawabannya C. Paham ya? Nah, paham, kita lanjut. Nomor 25. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan titik koordinat yang merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, kalau untuk nomor 25 ini yang kuadrat sama kuadratnya. Oke, soalnya titik koordinat yang merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y kecil sama dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 dan Y besar sama dari min X kuadrat tambah X tambah 6. Ini sama
caranya dengan nomor 24, kita tinggal mensubstitusikan koordinat yang telah disediakan di absen ke pertidaksamaannya. Misalnya di sini saya ambil yang E deh, kita mulai dari yang E dulu deh. Nah, jadi sini suka-suka kita aja ya. Mana menurut perasaan kita itu nanti yang benar gitu. Nah, misalnya kita anggap kayaknya E deh gitu kan. Misalnya E. Nah, itu koordinatnya 1,-7. Di sini kita bebas, misalnya kita ambil dulu yang pertama aja deh, yang ini. Y kecil sama X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Y-nya -7, -7 kecil sama 1 dikuadratkan dikurang 2 dikali 1 kurang 8. Berarti ini -7, 1 dikuadratkan 1 dikurang 2, -1 ya kan, -1 dikurang 8, -9 kecil sama dari -9. Apakah -7 itu kecil dari -9? Salah ya, seharusnya dia itu besar itu. Ini salah, kalau salah udah beralih kita. Misalnya kita ambil, coba yang D, kita ambil yang D ya. Kita ambil yang D, -5,1. Kita uji Y kecil sama X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Y-nya di sini 1, kecil sama -5 dikuadratkan dikurang 2 dikali -5. -5 dikurang 8. Ini 1 kecil sama -5 dikuadratkan ini 25, -2 kali -5 berarti positif 10 dikurang 8. Ini nanti 2, berarti 1 kecil sama 25 ditambah 2 berarti 27. 27. Berarti 27, 1 kecil 27 benar ya? Benar lah. Oke, kalau sudah benar, yang pertama kita uji lagi yang kedua. Y besar sama -X kuadrat tambah X tambah 6. Y-nya 1 ya kan? 1 besar sama -X kuadrat, X-nya -5. -5 dikuadratkan ditambah -5 ditambah 6. Berarti ini 1 besar sama -5 dikuadratkan 25 berarti 25 plus kali -5 ditambah 6. Berarti ini 1 besar sama -25 dikurang 5. Ini -30 ya kan. -30 ditambah 6 -24. Apakah 1 itu besar dari -24? Benar ya? Nah, berarti kalau udah benar keduanya berarti itulah jawabannya. Di sini jawabannya dodol. Nah, jawabannya dodol. Paham ya? Lanjut. Nomor 26. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan pertidaksamaan kuadrat yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar. Soalnya, pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah, ini gambarnya, dan absennya sebagai ini ya. Nah, nanti ini cara mengerjakan soal seperti ini, kita harus tahu sifat dari persamaan kuadrat atau nanti pertidaksamaan kuadrat gitu kan. Misalnya di sini bentuk umumnya, misalnya Y, kita ambil aja sama dengan aja dulu ya, sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, nanti di sini sifatnya yang pertama nanti kita ambil arah buka kurva gitu loh. Arah buka kurvanya, Nah, ini nanti menyesuaikan dengan tanda A ini. Apakah A-nya nanti positif atau negatif gitu kan. Nah, arah buka kurva ini nanti dia ada 2. Dia terbuka ke atas atau ke bawah ya. Misalnya dia yang pertama kita ambil terbuka ke atas. Nah, kayak gini nih, ngangkangnya ke atas. Nah, ini nanti A-nya positif atau A-nya besar dari 0. Nah, A-nya nanti positif.
Nah, kemudian nanti ada dia angkanya ke bawah. Nah, ini. Nah, nanti A-nya itu kecil dari 0 atau A-nya negatif gitu. Nah, kita lihat di sini. Ini dia terbukanya ke bawah ya. Berarti A-nya ini adalah kecil dari 0 atau negatif. Kita lihat di optionnya yang A-nya negatif. Yang A benar, yang B juga benar, ini juga benar. Yang D salah, berarti ini bisa dieliminasi. Yang E juga salah, berarti 2 tereliminasi, tinggal 3 A, B, C. Nah, kemudian yang kedua nanti ada namanya letak susi. Letak susi. Susi ini singkatan dari sumbu simetri. Sumbu simetrinya. Nanti ini adalah kita lihat tanda B dari B ya, tanda B. Nanti di sini dia ada 3 ya, ada 3 jenis letak susi itu. Yang pertama nanti dia terletak di sumbu Y. Nah, pas dia membelahnya di sumbu Y. Nah, ini. Dia membelahnya di sumbu Y. Nanti kalau dia di sumbu Y, B-nya itu nanti sama dengan 0. Nah, kemudian letak susinya itu di kanan dari sumbu Y. Nah, ini. Artinya dia itu di sini nih, di sini letak susinya. Di kanan dari sumbu Y, berarti ini cara ingatnya KISS gitu ya. Nah, kiri sama apa maksudnya? A dan B sama tanda. Sama tandanya. Maksudnya gimana? Kalau A-nya kecil, maka B-nya juga kecil gitu. Nah, kalau lihat letak susinya di kiri. Kemudian yang kedua nanti ada lagi letak susinya itu di kanan gitu. Nah, letak susinya di kanan. Nah, di sini letak susinya di kanan dari sumbu Y. Nah, ini nanti cara ingatnya KB gitu loh. KB kanan beda tanda. Nah, apa maksudnya A dan B? Beda tanda dia. Beda tanda. Nah, beda tanda. Kalau A-nya nanti besar, B-nya kecil. Kalau A-nya kecil, B-nya yang besar. Nah, kita lihat di soal kita, ini susinya itu terletak di kanan dari sumbu Y di sini nih, ini susinya nih. Dia membelah dua bagian kurvanya di sini, di kanan ya, di kanan dari sumbu Y. Tadi kita dapat A-nya kecil dari 0. Nah, berarti B-nya kalau dia beda tanda berarti B-nya besar dari 0 nih. Nah, gitu. Kita lihat ya. A, B, C ya. Opsi kita tinggal A, B, C. Yang B-nya besar dari 0, positif. Nah, A sama B yang C-nya negatif. Berarti ini C-nya tewas. Berarti ini habis, tinggal opsi kita A sama B. Yang ketiga nanti ada namanya tipot sumbu Y, titik potong sumbu Y, titik potong sumbu Y. Ini nanti kita lihat tanda dari C. Nah, titik potong ini dia ada 2. Nah, dia memotong di sumbu Y positif, maka nanti C-nya juga positif. Kemudian dia memotong di sumbu Y negatif, maka nanti C-nya juga negatif. Nah, kita tengok nih, dia memotong di sumbu Y positif, berarti C-nya positif. Oh, A sama B, C-nya positif, dua-duanya benar. Nah, sekarang kita lihat nih, karena ini dia pertidaksamaan, berarti daerah hasilnya ini kan di dalam nih, di sini. Nah, maka kita ambil saja titik ujinya misalnya 0,0 di sini. Kita ambil titik ujinya 0,0. Artinya nanti karena dia 0 ini karena daerah harsiran, maka kalau kita substitusikan 0,0, dia jawabannya benar. Misalnya kita ambil yang A, Y-nya 0 ya, 0 besar sama, kita masukkan sini 0 kuadrat, 0 juga, ini 0 juga, 12. 0 besar dari 12 benar? 0 besar dari 12? Salah ya, berarti jawabannya bola. Bola. Oke, paham ya? Nah, oke. Jika paham, kita lanjut. Nah, jika kamu belum paham di bagian 26 ini, boleh kamu ulang-ulang sampai nanti kamu paham. Oke, kita lanjut. Nomor 27.
Indikatornya sama dengan nomor 26 dan soalnya ketidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah, nah ini gambarnya dan ini optionnya. Nah, ini cara mengerjakan nomor 27 ini mirip sekali dengan nomor 26. Jadi yang belum paham nomor 26, pahami dulu nomor 26 itu. Nah, baru nanti tengok nih nomor 27. Atau nanti kerjakan ini dulu, di post dulu kan, kerjakan ini dulu. Nah, mana kira-kira nanti jawabannya. Oke, kita kerjakan. Kalau kita lihat dari kurvanya ini, kurvanya dia terbukanya ke atas atau ngangkangnya ke atas, otomatis nanti A-nya besar dari 0. Oke, kita tengok di option A-nya yang besar dari 0. Option A ini negatif, berarti ini salah. Option B juga negatif, salah juga. Option C juga negatif, salah. Yang D positif benar, yang E positif benar. Oke, yang berarti tinggal D sama E. Nah, sekarang kita lihat letak susinya. Di sini B-nya sama ya, tapi nggak masalah, kita buktikan aja. Nah, ini letak susinya di kiri ya, atau di kiri dari sumbu Y, maka ini cara ingatnya KISS gitu kan. Kiri sama tanda, artinya nanti tanda A sama tanda B sama. Kalau A-nya sini besar dari 0, otomatis B-nya juga besar dari 0. Nah, di sini kebetulan D sama E itu absennya, dia B-nya juga positif. Berarti nggak ada yang tereliminasi. Kemudian kita lihat C-nya lagi. C-nya ini dia memotong sumbu Y di negatif, maka C-nya negatif. Option D sama E juga sama negatif, atau ini kecil dari 0 ya. Berarti sama-sama benar aja. Berarti kita lihat lagi nih daerah arsirannya. Nah, daerah arsirannya di sini nih. Nah, kita ambil titiknya yang kena daerah arsiran. Misalnya di sini deh, titik yang ini. Ini kita ambil misalnya titiknya 3,0 nih. 3,0. Artinya nanti kalau kita masukkan 3,0, dia harus benar. Ini harus benar ya. Harus benar. Oke, ini X-nya 3, Y-nya 0. Kita ambil option D dulu deh. Option D, Y-nya 0, kecil sama, kita masukkan 3 nih. 3 kuadrat ditambah 5 kali 3 dikurang 14. Berarti ini 0, kecil sama, 9 tambah 15 dikurang 14. Berarti 0, kecil sama, 9 tambah, atau ini nih, ini 15 kurang 14 ini 1 nih. 9 tambah 1 10. 0 kecil dari 10. Benar ya? Benar. Berarti kalau benar itu tadi kan? Berarti jawabannya dodol. Oke, bisa ya? Gampang banget nih soalnya nomor 27 ya. Oke, kita lanjut. Nomor 28 indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan sistem ketidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar. Nah, untuk nomor 28 ini linear sama kuadrat dulu. Soalnya, ketidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah, nah ini gambarnya dan ini optionnya. Nah, nanti kalau mengerjakan soal yang seperti ini, gabungan dari linear dan kuadrat. Nah, kita lihat dulu yang kuadratnya atau kurvanya. Kita lihat dulu kurvanya. Nah, kurva. Nah, sifatnya nanti kita ambil dulu yang A. Nah, A ini dia arah buka kurva. Arah buka kurvanya, ini kurvanya terbuka dia ke atas. Kalau dia terbuka ke atas, A-nya besar dari 0. Kita cek di optionnya yang kuadrat, A-nya terbuka ke atas. Untuk option A ini benar. Option B juga benar. Option C juga benar. Option D juga benar. Option E, ini salah nih. Nah, ini salah ya. Berarti yang D tereliminasi ini. Yang D tereliminasi. Kita lihat lagi susinya, sumbu simetrinya. Ini sumbu simetrinya ini. Nah, sumbu simetrinya terletak di kiri sumbu Y. Maka nanti kalau kiri KISS ya. KISS berarti sama tanda. Berarti tanda A dan B sama. Di sini A-nya kita dapat A-nya besar dari 0, maka B-nya juga besar dari 0. Kita cek lagi. B-nya besar dari 0, ini oke. Ini juga oke. Option C-nya juga
Option D-nya juga. Kemudian titik potong pada sumbu Y-nya dia memotong di titik 0,-6, berarti C-nya nanti -6 atau nanti C-nya harus kecil dari 0. C-nya -6. Option A juga -6, ini -6, ini -6, ini -6. Oh, berarti kalau kita lihat kurvanya yang tereliminasi cuma E. Sekarang kita lihat garis. Kita lihat garisnya. Garis yang ini dia memotong sumbu X di titik -2,0 dan memotong sumbu Y di 0,-2. Nah, kalau kita bikin ini cara cepat membuat persamaan garis gitu kan, sama garis lurus. Nah, misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, misalnya ini garisnya. Nah, ini misalnya titik A, 0,A ya, ini titik B,0. Nah, nanti yang nempel sama sumbu Y ini kita kalikan dia dengan X. Sehingga di sini nanti AX. Kemudian yang nempel sama B kita kalikan dengan Y. Maka di sini tambah BY. Ini nanti sama dengan A kali B, AB. Nah, berarti ini rumusnya nanti. Oke. Kita cobakan ke soalnya. Berarti yang nempel sama sumbu Y ya, ini -2 kalikan dia dengan X, berarti -2X. Nanti ini -2 dikali Y, berarti -2Y. -2Y sama dengan -2 kali -2, 4. Berarti ini kita maunya Y-nya jomblo, berarti ini -2Y sama dengan -2X ini nanti kalikan ini jadinya, pindahin ya, -2X pindahin ke sini jadinya 2X ditambah 4. Berarti ini sama-sama kita bagi -2. -2 bagi -2 berarti Y. 2X bagi -2 berarti -X. -4, positif 4 bagi -2 berarti -2. Nah, berarti mana nih kira-kira? -X kurang 2, -X kurang 2 garisnya. Ini oke, ini oke. Ini habis ya. Ini oke juga, berarti tinggal option kita A, B, dan D. A, B, dan D. Oke, sekarang kita lihat daerah arsirnya. Misalnya kita ambil titiknya yang ini deh. -4, 0,-4. 0,-4. 0,-4 titik 0,-4 ini kita substitusikan ke optionnya. Kita ambil saja dulu yang garis yang paling mudahnya. Option A kita ambil option A. Y besar sama -X kurang 2. Y-nya -4. Ini besar sama -X. X-nya 0 ya. 0 kurang 2. Berarti -2. -4 besar sama dari -2. Salah ya. Berarti yang besar, yang garis, kalau yang besar dia salah. Berarti ini salah. Berarti yang B-nya ini benar. Berarti yang D ya, besar itu salah. Berarti jawabannya adalah bola. Tapi kalau kita mau uji juga, misalnya untuk yang kuadratnya atau yang kurvanya, option B ini benar nggak dia nanti memenuhi? Y besar sama X kuadrat ditambah X dikurang 6. Y-nya tadi -4 besar sama X-nya 0. 0 ya, berarti -6 nih, -6. -4 besar dari -6, benar nggak? Benar ya? Nah, berarti benar lah, jawabannya adalah bola. Oke, mudah-mudahan paham ya. Lanjut. Nomor 29. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan sistem ketidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar. Nah, gambar ini nanti untuk yang kuadrat. Soalnya, ketidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah, ini gambarnya dan ini optionnya. Nah, cara pertamanya nanti kita melihat manakah dia ketidaksamaan yang pertama dan yang kedua nih.
Nah, kita lihat aja dulu titik potong masing-masingnya. Misalnya kan yang ini, yang telungkup ini titik potongnya 6. Berarti nanti ini C-nya 6 ya. C-nya 6. Berarti yang C-nya 6, angkanya 6. Nah, berarti ini yang pertama nih, yang telungkup ini. Kemudian yang terbuka ke atas ini, C-nya nanti yang negatif 4 atau yang berhubungan dengan 4 deh. Nah, cara menandainya. Berarti ini yang pasti ini yang kedua ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita ambil dulu persamaan 1, ini kita berdasarkan sifat aja ya. Persamaan 1 ini dia terbukanya ke bawah, otomatis A-nya adalah kecil dari 0. Nah, kita cek nih untuk yang pertama, persamaan pertama nih kecil dari 0. A-nya kecil dari 0, ini benar ya. Kemudian ini benar juga, ini benar. Kemudian untuk pertanyaan ini salah berarti. Berarti salah. Berarti ini benar ya. Ini benar. Oke. Kemudian untuk yang B lagi, yang B, nah ini susinya untuk yang pertidaksamaan pertama ini dia di kiri nih. Kiri sama tanda, berarti tanda A sama B sama. Kalau A kecil maka B-nya juga kecil. Kita cek dulu B-nya kecil. Yang ini benar. Benar lagi, benar lagi. Nah, ini salah nih. B-nya seharusnya negatif ya kan? Berarti yang E udah tereliminasi. Kemudian yang C lagi, yang C. Nah, tadi dia di Y positif ya, sumbu Y positif di 6 ini, maka ini besar dari 0. Nah, berarti besar dari 0 itu positif 6. Ini benar. Benar lagi, benar lagi. Oke, untuk persamaan 1 kita mencek persamaan 1 atau ketidaksamaan 1 tereliminasi 2. Coba kita cek persamaan 2 lagi. Yang ketidaksamaan kedua. Yang ini dia terbukanya ke atas. Kalau terbukanya ke atas maka A-nya itu harus besar dari 0. Persamaan 2 harus besar dari 0. Oke. Ini juga oke. Ini juga oke. Oke, B-nya letak susinya. Letak susinya ini dia di kanan. Kanan beda tanda. Berarti kalau A-nya besar dari 0 maka B-nya kecil dari 0. B-nya kecil dari 0, berarti B-nya kecil dari 0. Oke. Ini masih oke. Masih oke. Oh, ini semua nih. Coba yang C lagi. C-nya ini dia memotong di sumbu Y negatif, maka C-nya kecil dari 0. Oke, C-nya kecil dari 0. Oke lagi nih. Ini oke lagi. Wah, oke lagi. Semuanya benar nih. Tidak ada yang tereliminasi. Berarti tinggal opsi kita A, B, C. Cuma 2 aja nih yang tereliminasi. Nah, sekarang kita menentukan daerah hasilnya lagi nih. Nah, kita ambil aja satu titik nih. Gampangnya adalah titik ini 0,0 ini. Titik 0,0. Nah, kita ambil titik 0,0. Nah, misalnya di sini aja deh. Titik 0,0. Kita uji kepersamaan atau kepertidaksamaan 1 aja deh. 1 untuk option A. Nah, option A itu Y besar sama min X kuadrat dikurang X tambah 6. Oke, Y-nya 0 besar sama ini 0, ini 0, 6. 0 besar sama dari 6? Salah ya? Salah. Berarti Y besar sama salah. Y besar sama salah. Ini salah nih. Option A salah. Y kecil sama benar, Y kecil sama benar. Oke. Nah, kemudian kita cek yang persamaan 2 deh. Persamaan 2 untuk mana bedanya nih? Ini B-nya besar, ini kecil. Nah, di B aja deh. Di B, option B, persamaan 2 option B yaitu Y besar sama X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Oke, 0 besar sama ini 0, 0, 0, min 4. 0 besar sama min 4 benar ya. Nah, ini Y kecil salah nih. Berarti yang B jawabannya. Jawabannya adalah bola. Gampang ya, sangat gampang sekali ini nomor 29. Oke. Untuk materi sistem ketidaksamaan dua variabel sampai nomor 29. Nah,
Bagi yang belum paham, nah ulang-ulangi lagi nih. Ulang lagi part 5 ini sampai nanti kamu bisa paham dan sangat santai mengerjakan soal ujian semesternya. Oke, bagi kamu yang belum subscribe, subscribe dulu. Kemudian apabila video ini bermanfaat, tolong di-share gitu kan. Mohon di-share ke teman-temannya agar nanti teman-temannya juga dapat ilmu dari video ini. Oke, saya akhiri. Saya Revi Hendrimura. See you to next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.